Shalom saudara-saudara, hari ini kita membahas tentang poin kedua dari tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Konteksnya adalah Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai ayat yang ke-47. Poin pertama kita kemarin membahas tentang bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun di dalam bahasa aslinya disebutkan proskartereo, artinya bertekun itu adalah fokus dan fokus kepada sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar adalah pengajaran rasul-rasul, yaitu kitab suci. Bagian kedua, kita membahas poin kedua adalah memiliki kebersamaan. Di dalam ayat yang ke-42 dan dalam persekutuan. Nah, di poin kedua ini, ya, tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah memiliki kebersamaan. Dalam persekutuan, yang dimaksud adalah bukan sekedar kumpul-kumpul. Di dalam persekutuan itu bukan sekedar paguyuban, tetapi persekutuan ini lebih kepada arti dan makna dari bahasa asli koinonia. Koinonia itu memiliki dua arti. Arti yang pertama itu adalah kebersamaan, berpartisipasi, mengambil bagian dalam suatu pekerjaan. Itu arti pertama dari koinonia. Arti yang kedua dari koinonia adalah berbagi. Berbagi melalui hidup mereka, juga berbagi melalui harta mereka. Jadi sebetulnya dua makna ini juga menjadi isi konten daripada persekutuan yang dimaksud. Jadi persekutuan itu, saudara-saudara, yang dimaksud adalah hidup dalam kebersamaan. Jadi saudara-saudara, jemaat mula-mula melakukan koinonia itu. Saudara, di sana juga dikatakan mereka memecahkan roti dan berdoa. Saudara, jadi mereka tidak berkumpul lalu doa masing-masing, doa sendiri-sendiri, tidak. Tapi mereka berkumpul, mereka saling mendoakan satu dengan yang lain, mengingat situasi pada saat itu adalah situasi yang sulit. Situasi di mana mereka harus menghadapi tantangan, penganiayaan. Saudara-saudara, maka mereka harus bersatu, mereka harus bersama-sama, saling menopang satu dengan yang lain, khususnya di dalam hal koinonia ini. Mereka memecahkan roti dan mereka berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, memecahkan roti itu memang itu kebiasaan mereka, memang itu adalah makanan tiap hari yang mereka biasa hidangkan. Tetapi memecahkan roti ini bisa juga menjadi satu makna untuk mengingat akan pengorbanan Kristus. Sehingga memecahkan roti itu sebagaimana yang diperingatkan Tuhan, ketika perjamuan terakhir, memecahkan roti sebagai satu tanda untuk mengingat akan kematian Kristus. Itu Yesus sendiri yang berkata. Jadi saudara-saudara, mereka memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti mengingat Kristus yang mati, tapi juga saling mendoakan satu dengan yang lain supaya mereka dikuatkan menghadapi tantangan-tantangan hidup saat itu. Nah, saudara-saudara, lalu kita melihat di dalam ayat yang ke-45, selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Gaya hidup orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah gaya hidup yang tetap membumi. Artinya mereka melihat orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka melihat kebutuhan orang-orang yang di sekitarnya, mereka tetap menjadi normal-normal saja, tidak menjadi yang merasa paling hebat dari antara yang lain. Nah, itu sebabnya saat ini pun kita melihat ketika mereka sudah terima Roh Kudus dan mereka menjadi percaya, maka kita lihat mereka rela menjual harta miliknya dan lalu dibagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mengingat saudara-saudara waktu itu kondisi
orang-orang percaya sangat memprihatinkan. Mungkin saja dari sebanyak 3.000 orang yang bertobat, mungkin ya 75% adalah orang-orang miskin. Sehingga orang-orang yang mampu memiliki harta yang banyak, mereka dengan kerelaan hati, mereka menjual sebagian ladangnya, harta miliknya, kemudian dibagikan kepada orang-orang sesuai dengan keperluannya. Nah, saudara-saudara, meskipun demikian, saudara-saudara, mereka masih punya aset. Ya, mereka masih punya aset. Dari mana saya bisa mengerti? Dari mana kita bisa tahu bahwa dia masih punya aset? Karena di dalam ayat yang ke-46b, di sana dikatakan, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Ya, mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, kalau mereka nggak punya aset, mereka nggak punya harta lagi, bagaimana mereka bisa makan secara bergilir ke rumah ya masing-masing itu? Ya, jadi sebetulnya ini adalah cara hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya, bagaimana orang itu memiliki satu prinsip ya, rela berbagi, rela memberi. Satu prinsip memberi itu tidak harus memberi dengan kelebihannya. Orang begitu indah jikalau kita bisa memberi dari kekurangannya. Nah, kalau orang kaya, dia memberi banyak, itu tidak heran. Karena memang Tuhan percayakan itu banyak. Sehingga mereka harus memberikan itu banyak. Banyak itu karena yang menilai itu orang yang berkekurangan, maka mereka menerimanya seolah-olah menjadi sangat banyak. Bagi orang yang punya banyak itu ketika dia berikan, sebetulnya bagi mereka mungkin sedikit, tapi bagi orang miskin itu sangat banyak. Jadi, saudara-saudara, orang yang bisa memberi banyak pun tidak perlu merasa hebat. Kenapa? Karena Tuhan percayakan banyak, maka dia pasti memberikannya juga sesuai dengan porsinya. Lalu saudara, maka dengan demikian prinsip memberi itu bukan hanya orang yang berlebih, tetapi belajarlah dari orang-orang, dari kita-kita ini yang mungkin berkekurangan, itu juga kita masih bisa berbagi. Karena prinsip orang percaya adalah prinsip memberi. Nah, disinilah koinonia itu bekerja. Koinonia itu berjalan, tidak menunggu harus punya uang banyak dulu baru bisa memberi, tapi berapapun yang saudara punya, ketika saudara rela memberi, itu berarti artinya kebersamaan itu sendiri. Nah, itu sebabnya memiliki kebersamaan dikerjakan. Koinonia dilakukan pada saat gereja mula-mula. Ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang memiliki kebersamaan itu. Perhatikan, bersekutu kata dasarnya adalah sekutu. Sekutu itu artinya bersama-sama. Sekutu itu saling berbagi. Sekutu itu adalah saling mengerti. Sekutu itu artinya kita mencoba saling bisa memberi. Tidak ada satupun yang hanya maunya menerima, tetapi pasti kita belajar untuk bagaimana kita bisa menjadi berkat. Jangan cuma maunya terima berkatnya, tapi belajarlah untuk bisa jadi berkat. Sekali lagi, siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita, tidak dihitung berapa jumlah yang bisa kita berikan, tetapi bagaimana kita bisa, dari kekurangan kita pun, kita bisa memberi. Dan itulah prinsip koinonia yang akhirnya bisa berjalan dengan baik, dan akhirnya kita melihat bagaimana nama Tuhan sangat dipermuliakan. Mari kebersamaan ini kita bangun, sehingga koinonia itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kalau misalnya saudara mau memberi, pemberian itu juga tidak diukur berapa banyak yang saudara beri. Tapi ketika rela, dengan kerelaan hati saudara memberi, itu adalah koinonia. Nah, saya percaya, ketika kita lakukan bagian ini, Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita, itu akan terus bekerja dan memampukan kita, sehingga saudara-saudara kita menikmati damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia, dan pastinya kita akan nanti bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita. Mari kita sama-sama melaksanakan firman Tuhan, kerjakan dan lihat Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Shalom.